Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang kompeten. Oke, polo-polo, ini merupakan video pertama dari segmen Rin Ding Dong. Jadi, langsung kita mulai. Cerita ini berawal mula dari sepasang suami istri, Pak Kim dan istrinya. Pak Kim dan istrinya adalah dua orang yang sangat ulet. Mereka bekerja keras dan mengumpulkan uang untuk bisa membeli rumah milik mereka sendiri. Rumah yang dibeli oleh Pak Kim ini adalah sebuah apartemen. Pak Kim dan istrinya sangat bahagia karena mereka bisa punya rumah sendiri. Udah nggak perlu lagi ngomong sama yang punya rumah untuk minta bulanannya atau biaya sewa rumahnya dimurahkan sedikit ataupun memperpanjang kontrak rumah. Dan di hari pertama, mereka begitu bahagia memikirkan di mana mereka mau naruh sofa ataupun furnitur-furnitur baru yang sudah mereka beli. Dan setelah pindahan, mereka tentunya makan malam, dan setelah itu mereka langsung pergi ke ruang tidur untuk beristirahat. Gak lama mereka sudah tertidur karena kecapean setelah pindah rumah. Tapi di tengah-tengah tidurnya ini, istri Kim mendengar suatu suara kayak seperti itu, sehingga istri Kim terbangun, tapi dia berpikir seperti kayaknya aku kecapean deh, tadi terlalu maksa. Istri Kim berpikir seperti itu dan memutuskan untuk tidur kembali. Keesokan paginya, saat istri Kim dengan suaminya lagi sarapan, istri Kim menyampaikan hal ini kepada suaminya. Aduh, kayaknya akhir-akhir ini aku kecapean. Sebelum kita pindahan, waktu pindahan kayaknya udah terlalu kelelahan. Aku kemarin sampai-sampai dengar suara duk-duk-duk gak jelas gitu. Suaminya langsung merespon, loh, kamu juga dengar toh suara duk-duk-duk kemarin itu? Istrinya bilang, loh, oh bukan cuma aku yang dengar. Oh, bisa jadi unit lantai atas ya. Ya udahlah, gak apa-apa, tak kira aku sendiri yang dengar. Pertamanya istri Kim berpikir seperti itu. Dan mereka berpikir, oh hari pertama lah kebetulan lantai atas lagi ada acara ataupun ya lagi olahraga atau gimana. Jadi mereka meringankan hal itu. Tetapi hal ini berlangsung selama 1 bulan. Jadi mulai hari pertama hingga 1 bulan pertama, tiap harinya harus mendengarkan suara-suara seperti itu setiap subuh. Dan istri Kim harus selalu terbangun. Sebenarnya suara-suara seperti ini sangat umum buat yang tinggal di apartemen. Sehingga pada awalnya istri Kim berpikir kayak, besok mungkin udah nggak lagi. Tapi karena sudah 1 bulan, akhirnya istri Kim ini mulai berpikir, apa aku harus nyoba ke atas ya untuk bilang ke orangnya gitu. Kalau polo-polo tinggal di apartemen pasti bisa memahami situasi seperti ini. Kalau lantai atas itu lompat-lompat ataupun membuat keramaian, unit yang ada di bawahnya itu akan sangat terganggu. Bahkan di Korea sempat ada kejadian karena kebisingan itu, orang yang tinggal di lantai bawah ini membunuh orang yang tinggal di lantai atas akibat kebisingan itu. Sama seperti itu. Istri Kim tidak ingin membuat masalah dengan tetangganya, apalagi di rumah yang sudah mereka beli. Makanya mencoba untuk bersabar. Sampai suatu hari, Ibu Kim ini terbangun lagi dari tidurnya akibat bunyi duk-duk-duk itu tadi. Ibu Kim memutuskan untuk pergi ke lantai atas untuk bilang langsung ke penghuninya. Tetapi, meskipun rumahnya dibel berulang kali, tidak ada yang membukakan pintu. Akhirnya, Ibu Kim tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya saat Pak Kim pergi kerja, istri Kim ini pergi ke pihak manajemen apartemen untuk komplain masalah ini. Masalah ini disampaikan, Pak, saya sudah tinggal 1 bulan di sini, saya tinggal di unit ini, tapi lantai atas saya setiap subuh membuat suara yang mengganggu sehingga saya nggak bisa tidur. Mohon diatasi Pak masalahnya. Pihak manajemen juga tanya, suaranya seperti apa Bu ya suaranya? Ibu Kim menjelaskan bahwa suaranya itu suara duk-duk seperti orang yang lagi lompat-lompat. Pihak manajemen mencatat semua hal ini dan bilang bahwa mereka bakal menghubungi kembali. Pada malam itu, saat Pak Kim pulang kerja dan Ibu Kim lagi menjelaskan, bilang, oh tadi aku ke manajemen, bilang gini, komplain gini, tiba-tiba interfon dalam apartemennya berbunyi. Dan ternyata yang menghubungi melalui interfon ini adalah pihak manajemen. Mereka bilang kayak gini, selamat malam Bu, ini kami dari pihak manajemen. Tadi siang Ibu sempat memberikan komplain atas keributan di unit lantai atas Ibu ya gitu. Ya betul, ini masalahnya sedikit gini Bu, aduh
gimana ya Bu ya? Loh, kenapa kok nggak bisa jawab gitu? Ditanyain, ternyata lantai atas itu masih belum laku, alias masih belum ada penghuninya. Tapi karena suaranya itu begitu jelas, akhirnya Ibu Kim tanya, mungkin ada kucing masuk kek, atau hewan liar kek, atau jendela terbuka, suara angin mungkin Pak. Pihak manajemen menjawab, kami sudah coba masuk ke dalam unit Bu, tapi kondisi rumahnya bersih, semuanya tertutup rapat, tidak ada hewan liar apapun Bu. Ibu Kim yang tidak mendapatkan solusi dari pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk bersabar, tidak ada pilihan lagi. Tapi karena hal ini berulang lagi pada malam itu, keesokan harinya Pak Kim menghubungi temannya yang kenal seorang dukun untuk datang ke rumahnya. Setelah dihubungi, dukunnya datang ke rumah itu. Ding-dong. Iya, selamat datang Bapak. Pak dukunnya itu langsung membuat gesture seperti ini. Dan langsung mengelilingi rumah Pak Kim. Setelah dikeliling-kelilingi, dia berdiri sebentar di tengah rumah itu dan cuma bisa menggelengkan kepala sambil mengembuskan nafas panjang. Bapak, sepertinya lebih baik Bapak pindah dari rumah ini aja. Pak Kim yang baru beli rumah baru tentu tidak bisa menerima jawaban itu. Bilang, apa nggak bisa Pak kalau didoakan atau gimana, kan Bapak dukunnya, masa nggak bisa Pak? Dukun itu menjawab, nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau pindah, sebaiknya secepat mungkin, lebih cepat, lebih baik. Pak Kim terus bertanya, masa nggak bisa sih Pak? Doa, ritual kan banyak caranya. Tapi dukun itu tidak menjawab apa-apa dan berjalan menuju pintu keluar rumah itu. Dan seketika itu, Pak Kim tanya sekali lagi, Pak, apa benar-benar nggak bisa? Beneran nggak bisa tak Pak? Dan dukun itu membisikkan sesuatu kepada istri Pak Kim. Setelah itu langsung keluar dari rumah itu dan menghilang. Ibu Kim yang baru saja mendengar bisikan itu tiba-tiba menjadi pucat dan lari ke kamar utamanya dan langsung mulai mengemas barang-barangnya seperti orang yang mau pindah keluar dari rumah itu. Pak Kim yang kebingungan langsung kayak menyadarkan istrinya. Bangun, sadar. Kamu ini kenapa kok tiba-tiba gini? Dibilangnya apa sih kamu ini? Ibu Kim yang pertama yang nggak bisa mendengarkan itu tiba-tiba tersadar dan bilang, tadi dukunnya itu membisikkan ini ke aku. Dengar baik-baik ya. Suara yang kamu dengar itu adalah suara makhluk halus. Dan itu bukan makhluk halus yang tinggal di lantai atas. Tapi makhluk halus itu terkadang terbalik dan loncat-loncat di atap rumah kamu. Merinding nggak? Yang merinding bilang merinding dong. Jadi ternyata hantunya itu bukan di lantai atas. Aduh, aku lihat atas kaget sendiri ya. Ya nggak ada apa-apa. Polo-polo hati-hati kalau lihat atas. Jadi ternyata hantunya itu bukan di lantai atas rumah itu, melainkan di dalam rumah itu dan lompat-lompat di langit-langit rumah Pak. Oke Rek, jadi ini merupakan video pertama dari segmen Dinding Dong. Berharap polo-polo terhibur dengan video ini dan sampai jumpa di video kedua. Tapi tubuhnya itu udah basah semua dengan keringat. Hal ini cuma terjadi kepada Jiu. Tapi seketika dua orang itu masuk, mereka langsung membeku. Kamu tadi lihat? Iya, aku lihat. Kamu lihat. Padahal waktu Sona membawa barang ini ke lantai 5, dia itu bisa ngangkat sendiri.